Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan keseruan sebahagia kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, melihat Barcelona di puncak klasmen, dan seseru kita akan menyaksikan match Liga Champions. Ada derby Madrid, Real Madrid yang akan berhadapan dengan Atletico Madrid, dan besoknya lagi lusa itu akan ada pertandingan Barcelona berhadapan dengan Benfica. Tapi kali ini karena kemarin episode sebelumnya gue udah bahas tentang Barcelona dan update seputar Barcelona, kali ini gue akan bahas derby Madrid yang tersaji di Liga Champions. Jadi derby ini adalah antara Madrid dan Real Madrid adalah tim yang sesama atau satu negara ini lebih banyak bertemu di Liga Champions ya. Jadi di antara derby del Madonnina atau derby The Clasical Munchen Dortmund, nah derby Madrid inilah yang lebih sering bertemu di Liga Champions. Nah, fakta data nanti akan gue ulas, preview juga akan gue ulas, bahkan prediksi juga akan gue ulas. Tapi sebelumnya gue mau ngajak kalian buat absen dulu, yang lagi nonton, yang lagi puasa, semoga puasanya diberikan pahala dan berkah yang berlimpah, puasanya sukses, dan jangan lupa buka puasa pakai lauk-lauk yang menyenangkan buat kalian, bikin bahagia. Oke, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja dapat pekerjaan, yang lagi sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus sehingga mendapatkan kantor atau universitas yang kalian inginkan. Oke, let's go. Jangan lupa yang temannya ada utang segera dibayar sama temannya, amin. Nah, itu yang sering luput tuh dari pandangan masyarakat, ya gak? Nah, guys, langsung kita review. Real Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid di Santiago Bernabeu. Preview ya, bukan review. Nah, ini seingat gua dulu ya, gua memberikan data dulu bahwa ini pertandingan sangat menarik, sangat seru. Bukan cuma 11 pemain yang bertempur di sana, tapi juga antara Ancelotti berhadapan dengan Simeone berhadapan dengan Ancelotti, antara sejarah Real Madrid berhadapan dengan Atletico, bahkan sebaliknya seperti itu. Nah, kedua pelatih ini sebenarnya masih sangat imbang, guys ya. Simeone berhadapan dengan Ancelotti, dia sudah memenangkan 9 kali. 9 kali menang, 9 kali kalah, dan 8 kali imbang. Ya, sementara Ancelotti juga sebaliknya seperti itu, guys ya. Tapi sebelumnya, sekarang kondisi tim yang terjadi adalah Atletico Madrid masih belum terkalahkan di 10 laga terakhir ya lawan Barcelona seri, karena memang prinsip dari Atletico Madrid adalah kita main jangan sampai kalah. Nah, bener kan? Jadi mau seri ya syukur-syukur menang, intinya jangan sampai kalah. Makanya ketika berhadapan dengan tim yang levelnya di atas mereka atau secara position lebih kuat, udahlah kita mundur aja. Nah, ya jadi 10 pertandingan Atletico Madrid belum terkalahkan. Di sisi Real Madrid baru saja kalah dengan Real Betis ya, baru saja mengakui the real Real is Real Betis. Ya, si Anthony ratingnya lebih tinggi dari Vinicius dan Mbappe harus dipaksa tarik keluar karena nggak aktif, dan juga menyimpan untuk pertandingan kali ini. Dimasukkan Endrick yang mau menghapus Messi dari sejarah, tidak bisa berbuat apa-apa lawan Real Betis. Dikurung Matt Bartra, diacak-acak Anthony, dicetak gol oleh nomor 4 dan Isco kemarin. Jadi situasinya sebenarnya sangat lagi tidak menguntungkan buat Real Madrid secara mental, secara statistik. Tapi Real Madrid, kita semua udah pada tahu bahwa Real Madrid kalau di Liga Champions ini dia memiliki semua perangkat untuk menang. Hal teknis, hal non teknis ya, baik mental, kualitas, dan keberuntungan itu hampir ada di Madrid ketika dia bermain di Liga Champions. Ya, karena secara statistik sama Atletico nih berimbang sebenarnya, walaupun kalau ditarik lagi secara sejarah ya masih banyak kan Madrid menang karena klub ibu kota dan sempat diktator waktu awal-awal gitu. Nah, tapi kondisi yang sekarang nih ya, kita bahas lagi kondisi yang sekarang.
Atletico Madrid hanya beberapa kali rotasi Oblak. Oblak tuh sebagai kiper diganti gitu. Tapi pakemnya udah ada gitu. Subsnya udah terlihat siapa yang akan masuk gitu. Jadi kayak misal dia main 4-4-2 gitu. Griezmann dan si Alvarez yang lagi gacor lagi sekarang di depan gitu. Terus di tengah Barrios, ada Paul, Simone, terus kadang Molina masuk babak kedua, Llorente. Jadi seperti yang gue katakan, kalau bermain lebih sabar, Atletico Madrid bertahan ultra defense, semua berpotensi menusuk. Ya, Llorente tiba-tiba golin yang gue udah bilang saat itu di episode sebelumnya, jauh episode sebelumnya. Molina tiba-tiba nusuk gitu. Molina kan jadi aktor penting juga waktu kemarin imbang lawan Madrid tuh ya. Terus De Paul kadang gak aktif tapi dia bisa nusuk juga kapanpun gitu. Terus sebelah kiri Lino, Barrios tiba-tiba bagus banget. Griezmann kalau dia udah sadar dia gak bisa lagi cetak gol, tapi asis-asisnya killer passnya masih luar biasa gitu. Jadi di belakang juga Lenglet, Gimenez gitu. Lenglet ya gue gak bisa bilang dia back bagus, tapi dengan cara bermain bertahan ya, ada deep midfield yang bermainnya deep ya, itu lebih bikin tugas back jadi gampang, tinggal potong intercept timingnya kapanpun kalau ada momen. Nah itu yang terjadi buat Atletico Madrid. Jadi Atletico Madrid dia 10 pertandingan belum terkalahkan, visi misinya tetap yang penting jangan kalah ya, jadi sering nggak apa-apa adu penalti ayo gitu kan, 3 hari kita main bola, yang penting jangan kalah. Ada hasil, jangan kalah. Mau seri mau menang, jangan kalah. Tuh Atletico Madrid tuh. Nah, pakemnya pemain yang cedera cuma si siapa? Koke juga nggak diragukan untuk tampil. Selebihnya aman Atletico Madrid. Nah, Real Madrid nih guys. Ini yang menarik nih. Ini seni atau pilihan yang harus diambil oleh Ancelotti. Sekarang gini, kalau ada fans Madrid nonton di sini, lu boleh bantu jawab pertanyaan gua, karena gue juga penasaran adjustment apa yang dilakukan nanti oleh Ancelotti. Dia mau safety kah, atau masih mau gambling kah, atau masih mau sesuai tren positif kah? Gue nggak tahu. Nih pertanyaan buat kalian ya. Dan gue juga masih mau nimbang-nimbang. Real Madrid lagi sangat bagus, lagi sangat positif, lagi sangat kokoh ketika di lini belakang itu ada siapapun, tapi pilihan sampingnya adalah Asensio, ya gak? Ya, mau di sampingnya Rudiger kan gue nggak bilang dia back bagus dan berkelas banget ya, nggak, biasa aja dia. Tapi cara mainnya Madrid yang bikin dia kokoh. Lihat aja dia di Jerman gimana, lihat aja Courtois di Jerman gimana. Nah, balik lagi ke Asensio. Ada pemain yang lagi bagus yang bikin Madrid trennya selalu positif, yaitu bernama Asensio. Dia mau dipasang sama Tchouaméni, dia mau dipasang sama Rudiger, dia mainnya bagus-bagus aja. Dengan sistem Madrid yang deep, dia punya gelandang yang deep ya. Nah, Asensio ketika ditaruh fullback kanan mati dia sama Osasuna tuh, dilewatin mulu, mati, nggak bisa dia 1-1 ketemu back flank cepet tuh nggak bisa, dia lebih senang intercept, tackle bola-bola tanggung. Nah, tapi sekarang udah ada pemain yang secara level, secara kualitas itu masih ada di atas Asensio menurut gua, yaitu David Alaba. Notabene adalah Alaba ini baru selesai cedera. Oke, Asensio lagi bagus, timingnya lagi pas terus, lagi pengen ngadu spotlight sama si Kubarsi ya, ngerasa pengen gue juga center gue kamera, hit me. Ada Asensio. Di sisi lain ada Alaba yang udah jelas kualitasnya, udah jelas, free kick dia bisa ngambil, leadership di lini belakang dia bisa, ketenangan dia punya, passing dia bagus, baru sembuh. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau dipasang nih? Ancelotti terkenal pragmatis. Kalau ada yang lebih menguntungkan, kalau ada lebih yang bisa bikin menang, ya diambil sama dia. Ya di saat itu, kalau lu inget final UCL 2000 berapa tuh yang lawan Dortmund, kita nimbang-nimbang nih. Lunin sepanjang match, sepanjang season Liga Champions, bagusnya bukan main.
Ya Lunin tuh ya sampai semifinal lawan City ya. Tapi ketika bermain di final, Courtois sembuh. Ancelotti memilih memasang Courtois. Ya, dia lebih milih orang yang udah kelihatan kompeten, dia memilih orang yang sepak terjang, track recordnya udah ketahuan seperti apa walaupun habis cedera. Nah, gambling di belakang, pertanyaannya adalah lu mau pasang siapa? Alaba, Rudiger atau Asensio itu. Kalau gua bukan partai final nih ya. Ini bukan partai final. Ini partai penting tapi bukan partai final. Masih ada leg kedua. Gue mending gambling aja turunin si Asensio dan Rudiger. Ya Alaba bisa main babak kedua kalau udah menang atau kalau yang nggak disimpan juga nggak apa-apa. Tapi Asensio kasih sedikit lah penghargaan, pengorbanan. Dia udah rela nyengkat-nyengkat orang gitu, berantem-berantem sama orang biar kena kamera. Tapi masa nggak dipasang gitu. Walaupun Alaba lebih tenang, lebih mature lah di istilahnya. Itu. Nah, masalah lagi. Sekarang kalian jawablah siapa yang mau dipasang. Sekarang masalah Real Madrid. Gue udah tahu nih apa yang menyebabkan aliran bola tersendat, apa yang menyebabkan ngadat, apa yang menyebabkan kenapa lawan Real Betis kemarin Madrid bermain seperti kayak ini, anak SMP main PES. Ya, dapat bola dari belakang, Modric dapat bola tendang suruh Mbappe lari. Dapat bola di belakang, Rudiger tendang suruh Rodrigo lari ya. Kalau back lawan nggak punya kepala sih it's okay ya, nggak bisa nyundul. Tapi kan back lawan juga punya insting duel bola atas gitu. Nah, nggak bisa tuh kayak gitu mulu, nggak bisa. Beberapa kali lu dapet lah mungkin kayak gol lawan City kan umpan Asensio ke Mbappe gitu. Tapi kalau musuhnya siap, cara bermainnya deep ya agak susah. Nah, kemarin masalah Madrid lawan Real Betis adalah tidak adanya attack midfield kreator di lini tengah yaitu Bellingham. Nah, ini gue belum lihat sih prediksi Bellingham bisa main apa enggak gitu kan. Nah, tapi kayaknya harusnya main ya. Kalau Bellingham main, Madrid keren. Madrid variatif serangannya dari wide oke, dari tengah juga oke gitu. Tapi kalau misalkan smart nih Atletico Madrid, dia mematikan Jude Bellingham, apalagi ada Rodrigo de Paul dan Barrios ya. Gallagher, gue nggak ngerti Gallagher ditaruh pinggir nggak aktif sebenarnya. Kalau dia bisa ngunci Bellingham, bisa jadi akan terjadi seperti lawan Real Betis, bola direct gitu. Makanya nih lini tengah Real Madrid terutama Jude Bellingham ini sangat vital banget untuk kemenangan Real Madrid menurut gue. Ya itu jadi Madrid PR-nya 2, lu harus pilih siapa, Asensio atau Alaba di belakang. Asensio ya hargain lah, ini orang lagi pengen kena kamera, pengen kena berita gitu. Kasih lah, ini kerja keras bagus juga kok ini back gitu. Nah, gimana caranya lu mengandalkan nanti si Bellingham? Karena gue ngerasa gak adanya Bellingham, buset, asal-asalan mainnya Real Madrid. Tendang depan gitu, nggak ada Bellingham tuh. Tapi kita lihat ada Bellingham seperti apa. Oke. Nah, prediksi sih gue nggak terlalu jauh skor kayak 2-1, 1 sama. Ini mah imbang-imbang, bola-bola imbang. Kalau nggak menang Madrid selisih tipis lah ya. Sekali lagi gue katakan, Madrid nih tim yang bisa menang secara teknis dan non teknis. Ya, dia yang memiliki kualitas, mentalitas dan luck di Liga Champions. Jadi apapun kondisi Madrid, apapun tren negatif Madrid, entah di CDR atau di Liga domestik, gak bisa itu dibawa atau ditarik Liga Champions. Itu ya penilaian dari gua. Dan ketemu lagi lah ya. Menurut kalian guys, prediksiin siapa yang akan menang, permainan seperti apa. Silakan jawab siapa yang dipasang di belakang Rudiger, Alaba, dan Asensio. Karena gua ngerasa Asensio bukan tempatnya di fullback. Dia oke, yes man, mau aja, tapi lewat ya, lebih parah dari Vazquez. Dia ketika Vazquez sudah parah di bek kanan gitu, tapi Asensio taruh situ kesian, bukan posisi aslinya, belum belajar lagi dia. Nah, seperti itu. Oke, silakan diprediksikan match dari Derby Madrid antara Real Madrid menjamu Atletico Madrid di Santiago Bernabeu, lanjutan dari Liga Champions. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa puasa, sahur ya, beribadah, amal. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Like, comment, dan subscribe channel YouTube Afif Safi.
Vamos!